semuanya. Jadi hari ini ketemu lagi di YouTube-nya saya di Chef Vidya. Jadi hari ini kita bakal ngenalin satu produk yang lagi hits banget. Semua orang di sini tuh bener-bener pengen roti yang lagi viral ya. Di Bandung tuh ada salah satu roti yang enak banget. Emang produknya enak banget, rotinya viral juga. Katanya kalau mau order itu penuh dengan perjuangan ya, sampai kayak mau beli tiket konser tapi ternyata nggak dapet juga. Nah, kali ini untuk mengobati kerinduan ya dari para baking lover yang ada di luar kota Bandung, jadi saya mau bikinkan menu roti cranberry cheese ala roti macan. Nah, ala roti macan ya, karena balik lagi setiap orang punya resep masing-masing. Jadi kemarin itu teman saya sampai bilang, tolong dong gue beliin, gue adanya di Semarang, lu kirim gue gimana caranya, gue pokoknya pengen banget roti itu, dia bilang gitu. Tapi saya pikir ya rotinya emang enak banget sih, tapi untuk dikirim ke jauh-jauh kan kasihan ya, takutnya nanti rusak segala macam. Jadi bolehlah ini dibuat dulu. Dan kali ini saya bakal bawain dengan tepung double zero. Kenapa tepung double zero? Karena karakter roti yang akan kita buat ini adalah tipenya, saya bisa bilang soft bread, European soft bread atau rustic bread, tapi teksturnya soft banget gitu ya. Nah, para baking lover di luar sana boleh memberikan nama masing-masing. Cuman resep ini hasil saya olah beberapa kali, karena sebenarnya resep yang saya duplicate, sorry nih, roti macan kita duplicate karena kasihan teman-teman saya di Jawa Timur, di Padang, kemudian Pekanbaru, semuanya nanya, roti yang viral tuh mana sih, susah banget gitu ya. Jadi kita buat roti itu dengan versi yang sangat simpel aja ya, sangat simpel. Kenapa saya bilang sangat simpel? Karena kita bikin rotinya ini selain taste-nya enak, kita sudah punya tepung dari Sri Boga, yaitu double zero, tepung khusus untuk roti-roti Eropa yang butuh softness, yang butuh padat tapi tetap empuk, kemudian ada volumenya, sangat recommended banget. Tapi kalau kalian mau bikin pakai tepung hime boleh juga. Nah, cuman ini tepung yang memang digunakan untuk tipe yang roti-roti Eropa. Di sini juga ada tulisan untuk roti, pastry dan pizza. Ya, jadi jangan buat roti-roti Asia, hanya roti-roti Eropa. Oke, kita buat. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Saya sebenarnya sudah buat biang. Jadi sebenarnya roti macan atau kita bilang roti Eropa ini dia menggunakan sourdough. Nah, sourdough-nya bisa kita tambahkan di situ ya. Banyak sourdough yang kita pakai. Tapi kalau kita tidak berhasil bikin sourdough, kebetulan saya juga bikin adonan yang overnight. Jadi kita bikin biangnya overnight. Tuh, ini kemarin biangnya dibikin jam 5 sore, ini sampai ada tulisannya. Tuh, 17.13 dibikinnya. Kemudian dibuat sore hari kemarin, ini adonannya. Jadi ini saya buat di sekarang jam 11 siang ya. Jadi udah cukup satu malam dia didiamkan. Teksturnya tuh seperti ini. Lihat. Wow. Tapi kalau Anda punya sourdough ya, punya sourdough yang sudah Anda buat, itu boleh digunakan, jauh lebih sehat lagi. Nah seperti ini teksturnya tuh. Ini aromanya dia asam tapi tidak beragi. Bukan tidak beragi, sorry. Asam tapi tidak terlalu strong kayak kita bikin roti manis ya, nggak seperti itu. Ini saya bikin di sini, nanti komposisinya akan saya tambahkan di description boxnya ya. Nah, seperti ini. Tuh. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mulai, saya akan bikin adonannya. Saya sebutkan aja ya gramasinya. Jadi saya akan pakai tepung double zero ini sebanyak 1 kilo. Nih saya timbang, saya masukkan semua 1 kilo. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi gula pasir 120 gram. Karena taste-nya kepengen agak manis ya kan. Kemudian saya tambahkan lagi garam di sini. Saya tambahkan garam 7 gram. Jadi garamnya saya tidak gunakan terlalu banyak ya. Kemudian saya akan tambahkannya. Beberapa orang akan menambahkan ragi lagi, beberapa juga tidak. Jadi kalau sudah pakai sourdough sebenarnya nggak perlu nambahin ragi. Tapi ini karena kita pengennya lebih cepat pengembangnya lagi, kita boleh tambahkan ragi sedikit di sini ya. Ya chef, kalau saya mau pakai sourdough, saya nggak mau nambahin ragi, nggak apa-apa. Kan Anda punya resep sendiri di sourdoughnya. Oke. Kalau ini saya tambahkan supaya nanti volume mengembangnya juga dia cukup bagus. Tapi nggak akan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kan sudah ada adonan biangnya seperti itu ya.
selesai. Kemudian ini saya tambahkan si adonan yang sudah overnightnya tadi. Tuh. Oke, saya tambahkan di sini. Set seperti ini. Lengket. Nanti kita bikin adonannya memang agak lengket ya. Oh, ternyata dia keberatan. Jadi saya akan pindahkan di sini aja. Set. Oke, saya tambahkan adonan overnightnya ini di 500 gram. Oke. Oh, saya tambahkan sedikit. Jadi berapa chef? Saya tambahkan di sini adonannya adalah di 750 gram. Ya. Jadi sourdough-nya Anda, kalau Anda bikin di situ kan pengen tambahin sourdough, biasanya cuman range-nya 100 sampai 150 gram ya. Kadang ada yang ditambahkan lagi. Balik lagi, ini adalah saya gunakan adonan overnight. Ya, saya tambahkan. Fungsinya buat apa? Selain buat rongga, buat rasa, buat juga teksturnya supaya lebih soft nantinya. Oke. Sip. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan air, kita akan tambahkan air seberat 600 gram ya. 600 gram, ini saya masukkan. Yuk, kita deket sini. Come on. Nah, jadi adonan yang akan kita buat ini, dia karakternya cukup lembek adonannya. Jadi adonannya nanti bakal nempel-nempel banget di tangan. Kalian kalau nggak punya mixer boleh ngaduk pakai tangan, tapi butuh waktu memang yang cukup agak panjang. Oke, ini saya tambahkan air. Nah, kalau bisa gunakan air dingin, apalagi buat Anda di tempat-tempat yang cuacanya cukup panas, saya sangat menyarankan menggunakan air dingin. Tapi kalau tempat Anda sudah dingin, sebenarnya nggak perlu air dingin pun nggak apa-apa. Tapi ini karena tempat saya cukup panas, Bandung saat ini cukup panas juga ya, jadi saya tambahkan air dingin. Kita lihat kan ada bekas gelembung-gelembungnya. Nah, ini saya tambahkan dulu. Kemudian adonan yang sisa seperti ini dia bisa didiamkan kembali ya. Kalau saya sih kadang-kadang ini bisa juga dijadiin starter. Jadi saya tambahkan air lagi, saya tambahkan tepung lagi, kemudian saya diamkan, dan mulai dari sini saya biasanya akan mewaktu. Jadi per berapa jam, per 4 jam saya kasih makan, atau per 8 jam kasih makan. Jadi beda-beda tergantung ya. Cuman kalau standar bikin sourdough akan ada di video yang lain ya. Karena ini videonya ini beda banget. Ini kita benar-benar mengcopycat ala roti macan. Dan kalau misalkan Anda tidak mau menggunakan sourdough, chef saya susah bikin bukan sourdough, sorry, adonan biang, itu bisa Anda lakukan dengan metode namanya straight dough. Jadi semua bahan masuk jadi satu, tapi taste-nya pasti akan berbeda, kelembutannya akan berbeda, teksturnya juga akan berbeda. Jadi tetap metode biang ini tetap harus dilakukan gitu. Kalau ada yang bingung, di kolom komen silahkan ya. Oke, ini, nah coba lihat ke sini. Jadi di sini itu kita masih lihat dia masih kurang air. Nah, saya akan tambahkan air lagi supaya teksturnya dia lebih lembek tapi juga kalis. Bosan makannya Bu. Langsung ke sana aja, langsung ke sana. Ayo makan di tempatnya. Dari Solo terus makanan chicken yang tepung. Oke. Nah, jadi wah saya sempat ada ngobrol-ngobrol sedikit tuh tadi. Oke. Ini saya akan tambahkan air lagi. Tadi udah 600, saya akan tambahkan air lagi. Jadi tepung double zero ini buat roti-roti Eropa itu memang dia cukup banyak membutuhkan air ya. Balik lagi tergantung dari konsistensi adonan yang Anda inginkan. Nah, kalau seperti ini masih kurang tuh, dia masih nempel-nempel. Jadi saya tambahkan lagi. Ini saya tambahkan sekitar 100 gram lagi. Oke. Jangan kaget kalau adonannya lembek ya. Nah, kita menambahkan air di sini di kondisi awal seperti ini beberapa kali nggak masalah kok, tenang aja. Oke. Seperti ini dan oke. Ini saya percepat. Nah, adonannya pasti akan agak lembek. Ini saya
nggak pakai pelembut, saya nggak pakai apa namanya improver apapun, karena karakter tepungnya sendiri sudah cukup membantu untuk hasil akhir yang bagus. Nah, seperti ini teksturnya. Oke. Nah, kan dia terlihat lembek kayak kebanyakan air, nggak apa-apa, teruskan aja. Ya. Nah, komposisi resep yang sudah saya buat itu sudah diuji, jadi nggak usah khawatir kalau nanti ada terjadi, lembek banget chef adonannya, lengket-lengket nggak bisa di ini, nggak masalah. Memang begitu karakternya, gitu ya. Nah, oke. Ini diaduk terus sampai dia tercampur rata, kemudian dia agak ngaret atau kita bisa bilang agak kalis. Setelah itu baru nanti kita tambahkan butter ya. Jadi saya juga sudah siapkan nih, saya sudah siapkan butter. Butternya kalau bisa digunakan di suhu yang dingin tapi dipotong-potong. Tapi kalaupun udah jadi suhu ruang nggak apa-apa juga. Kebetulan ini udah kita diamkan, jadi dia sudah soft tuh. Tapi dalamnya masih dingin. Jadi jangan gunakan butter yang sudah meleleh semuanya ya. Gunakan yang dia masih seperti ini. Oke. Wow, teksturnya menarik. Oke. Nah, jadi dirasa dari roti macan itu dia memang produknya tidak terlalu asam ya. Tidak terlalu asam. Sehingga pada saat kita buat seperti ini, nah. Anda lihat ya, kalau dia menggumpal seperti ini nih. Nah, ini masih belum. Jadi saya akan tambahkan air lagi supaya teksturnya dia akan lebih encer. Oke, tapi encer dalam arti di sini dia akan tetap kalis ya guys. Jadi baking lover akan tetap kalis. Cuman dia memang teksturnya akan lebih lembek ya, karena nanti kita akan banyak kasih taburan tepung-tepung boleh di sini. Walaupun ilmunya ada kalau kita jadi gini, kalau Anda pakai mau banyak taburan tepung, pastikan adonannya memang lembek. Sehingga komposisinya nggak akan jadi keras atau membatu. Tapi kalau memang sudah ditakar sesuai dengan resep kayak kita nih di tepung double zero, dia kan WA-nya di 650. Kita udah pakai 650, tapi masih keras, masih nggak lembek, ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah tidak lengket. Nah, gitu. Nah, ini diaduk terus hingga dia kalis. Oke. Aromanya udah enak banget nih. Oke. Nah, nanti kita lakukan proses fermentasinya, boleh menggunakan proofing box, tapi tidak boleh terlalu panas. Bisa juga tanpa proofing box di suhu ruang, itu butuh waktu 2-3 jam biasanya. Oke, seperti ini. Nah, teksturnya begitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita akan tambahkan. Nah, ini saya akan coba dulu adonannya. Enak. Oke. Siap. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan butter. Nah, tuh sudah tidak nempel di kanan kirinya. Sekarang saya akan tambahkan butter. Ya kan, jadi bedanya roti Eropa yang sebenarnya tuh mereka nggak pakai butter, biasanya cuman bahan dasarnya cuman garam, biji-bijian, sudah seperti itu aja. Tapi ini karena kita mau bikinnya ala-ala tuh, jadi teksturnya ada manisnya. Jadi kita tambahkan gula pasir, makanya disebutnya European soft bread saya nyebutnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau semua butternya ini sudah tercampur rata di dalamnya, kemudian kita taruh sini, kita langsung potong timbang. Ya, kalau bisa diistirahatkan dulu 10-20 menit boleh. Tapi kalau tempat suhu Anda di sana itu panas sekali, bisa sampai sekitar 30 derajat, 32 derajat, please cukup istirahat di 5 menit aja setelah diaduk, langsung potong timbang. Gitu ya. Oke. Seperti ini. Nah, teksturnya juga begini. Oke. Ini nggak terlalu lama kok proses buatnya. Yang lama itu nunggunya. Jadi nunggu fermentasinya cukup memakan waktu. Oke. Sambil itu diaduk, nah saya sudah siapkan bahan untuk fillingnya.
Ya, sambil menunggu itu diaduk, saya sudah siapkan bahan untuk fillingnya. Di sini ada keju cream cheese 300 gram, kemudian ada gula halus 100 gram. Oke, caranya gimana? Kalau ini tinggal kita campur aja, kita aduk-aduk pakai garpu. Jadi nggak usah repot-repot. Tapi kalau Anda punya mixer, karena bikinnya langsung banyak ya, bikin untuk 8 kilo, ya sudahlah. Berarti Anda harus mixer. Kalau ini mas saya gini-gini aja. Tuh. Nah, seperti ini aja, sip. Oke, seperti ini dihancurkan saja kejunya. Kemudian kita tambahin gula halus. Sedikit-sedikit supaya nggak terbang. Chef, boleh nggak kalau ini di mixer? Boleh. Ya, silakan aja. Cuman kalau saya karena ini cuma sedikit ya udahlah saya pakai garpu aja gini. Tuh, saya hancurkan. Oke. Seperti ini. Nah, siap. Nih saya aduk-aduk rata sampai semua tercampur rata. Udah gitu doang kok buat fillingnya. Nggak neko-neko, nggak macem-macem ya. Tuh, sesimpel ini. Nah, oke. Kalau saya ya, kalau lagi bikin roti yang karakternya soft, saya biasanya jarang tabur-tabur tepung. Karena tepung itu pada saat kita tabur tanpa ada komposisi yang jelas, nanti bikin efek ke produknya jadinya keras. Sehingga gimana dong chef? Ya sudah, sama saya, moles-molesnya kita gunakan butter atau margarin aja. Sehingga nanti efek ke produknya jadinya lembut deh, gitu. Nah, seperti ini. Sudah, cukup begini saja. Tidak perlu terlalu gimana-gimana. Tuh, selesai. Sip. Oke, cream cheese ketemu gula halus, jodoh. Jodoh, ini mah jodoh, ya kan? Oke, selesai. Dah, jadi nanti ini kita timbang aja ya, kita timbang untuk kita masukkan ke dalam rotinya. Oke, saya cek rotinya dulu. Nah, teksturnya seperti ini. Teksturnya cukup nyoy-nyoy. Tuh, ini belum kalis ya. Tuh, masih putus-putus. Jadi kalau ditarik putus. Ya, kita jalankan lagi. Oke, nah ini biangnya balik lagi. Kalau Anda mau bikin roti yang lain lagi boleh. Baunya ini nggak asem, sorry, baunya gimana ya? Kalau ragi instan itu kan baunya kuat banget, ini nggak terlalu, baunya soft banget. Ya, karena kalau kita mau bikin sourdough itu beda cerita. Tapi kalau Anda punya resepnya sudah punya sourdough-nya atau sudah punya levangnya boleh dimasukin, boleh dicampurin sebanyak 200 sampai 300 gram juga boleh, ya. Jadi cukup banyak. Oke. Nah, boleh liatin sini, kita lihat ke sini yuk. Nah, teksturnya begini. Oke, ya teksturnya seperti itu. Jadi nanti dari adonan ini akan kita bagi dua. Yang satu akan kita kasih poppy seed, ya. Poppy seed. Jadi bintik-bintik di cranberry itu ada namanya poppy seed. Cuman karena saya poppy seednya nggak ada, bisa juga pakai chia seed. Ya, bisa pakai chia seed, bisa pakai poppy seed. Gitu. Poppy seed memang digunakan untuk tipe-tipe roti-roti Eropa. Bentuknya hampir sama. Poppy seed itu versi wijen tapi lebih kecil daripada biji wijen. Gitu. Oke. Wow, ini pasti banget ya. Nanti kita akan bikin dua tipe. Jadi saya akan bikin yang ada coklat chipnya. Saya udah siapin tipe coklat chipnya. Ini tipe coklat chipnya yang kalau di oven dia tetap akan melting setelah beres dari di oven, gitu. Saya pakai ini. Kemudian kalau Anda nggak mau pakai coklat yang tipe ini, Anda bisa pakai coklat tipe couverture yang chip atau yang button. Couverture button boleh digunakan mau 70%, 80%, 60% boleh. Mana aja boleh ya. Untuk dapetin tekstur coklat yang enak. Gitu ya, tapi kebetulan kalau saya ini paling simple aja, pakai yang sudah ada, pakai tipe yang seperti ini. Gitu ya. Kalau Anda mau pakai merek yang lain, dari
merek-merek coklat chip lain juga boleh, atau mau di mix misalkan nih, mau di mix lain boleh, mau di mix seperti ini makan. Kalau saya soalnya lebih suka couverture ya. Couverture itu efek ke taste ke produknya enak. Ya jadi sudah, ini bahan untuk fillingnya. Kemudian ada juga yang pakai keju, tipe kejunya itu Parmesan cheese gitu ya, ada, cobain aja. Semuanya boleh dipakai. Oke. Sip. Nah, nih teksturnya. Tuh. Sebentar lagi, sedikit lagi. Kita akan bagi dua. Ini sudah saya siapkan. Saya akan ambil tepungnya saya. Tunggu sebentar. Oke. Oke, saya akan ratakan. Jadi tepungnya jangan banyak banget. Yang penting di meja ini ada. Nah, seperti ini ya. Kita akan bikin beberapa tipe. Oke. Sudah jadi. Tuh. Teksturnya seperti ini. Saya akan bagi beberapa. Saya suka pakai gunting karena lebih mudah di treatmentnya daripada saya pakai, tuh kan masih lengket-lengket. Dan ini bukan gagal ya, ingat ini tidak gagal. Jadi kalau Anda merasa bahwa duh saya bikin gagal, adonannya lembek banget, enggak, memang begini adonannya. Sip, dah. Ini nanti buat yang adonan coklat. Oke, kemudian nah ini Anda baru boleh masukkan si poppy seed-nya, atau kita boleh ganti dengan chia seed. Boleh mendekat ke sini nggak apa-apa ya. Kita tambahkan poppy seed atau chia seed-nya. Oke, untuk mendapatkan tekstur. Oke. Nah. Oke, nanti yang satu lagi ini kita akan kasih coklat. Tuh, liatin teksturnya ya. Dia cukup lengket, sehingga ini tepung boleh digunakan di fase yang ini. Oke. Oke, habis ini kita istirahatkan dulu. Oke, and nice. Sip. Lepaskan dulu dan ini dia. Oke, ini saya. Oke. Hehe. Oke. Dan seperti ini, sih, lihat ya, tuh. Ini adonan yang menggunakan chia seed atau poppy seed, boleh. Kemudian yang ini saya akan tambahkan coklat. Nah, coklatnya kalau Anda nggak mau tambahkan langsung, sebenarnya bisa ditambahkan di sela-sela saat Anda proses. Ini saya tambahkan aja di sini. Saya nggak mau ribet, jadi masukin aja. Jadi satu. Oke. Nah, kalau Anda bikinnya banyak kan nggak mungkin ya diaduk pakai tangan ya. Sudah, masukkan kembali di sini. Kita aduk pakai mesin sebentar. Nah, ini kita aduk rata. Selesai deh. Sudah sesimpel itu. Oke. Jadi deh yang coklat. Saya sisihkan sini dulu ya, biar nggak kecampur. Tuh. Ini adonannya. Terus, chef itu adonannya kalis nggak? Pertanyaan semua orang adalah begitu. Itu adonannya kalis atau tidak? Ini adonannya kalis loh. Nih. Tuh.
tetap dia kalis. Kelihatan kan? Oke, saya ambil lagi ya. Nih, adonannya. Tuh. Kalis. Tuh. Oke, ya. Nah, seperti ini. Sudah deh. Nih, lihat ya. Ini kalau kita ngegerakinnya cepet, dia nggak akan lengket di tangan. Kalau Anda pakai sourdough, setelah diproses ini Anda harus diamkan kembali sekitar 1,5 jam. Ya, baru diproses. Tuh. Oke, jadi cukup lama prosesnya. Dah, sip. Ini udah jadi yang coklat, ini yang cream cheese, ya. Terus tepung-tepung ini gimana? Nanti kita pakai buat tabur-tabur memang. Kita pakai seperti ini. Oke, ini adonan tutup plastik atau kalau Anda punya container box, Anda boleh diamkan sekitar, ingat kalau pakai sourdough, pakai tipenya levang gitu-gitu, bisa 1,5 jam. Tapi kalau yang saya enggak, nih kita karena udah dibikin biang duluan, kemudian saya tambahkan ragi lagi, 10 menit cukup di awal, ya. Kita diamkan 10 menit dulu, saya cari penutupnya. Nah, saya pakai penutup yang ada di depan saya aja. Oke. Nah, sudah deh, tunggu 10 menit. Setelah itu kita proses seperti yang ada di contoh di sini. Oke, setelah kita diamkan, dia akan mengembang ya adonannya, dia akan banyak busa, ada banyak gelembung, dia akan mengembang ya. Nah, ini kemudian kita timbang 100 gram. Ya, kita akan timbang 100 sampai 150 boleh. Oke. Oke. Sip. Kita lakukan proses timbang seperti ini. Setelah adonannya mengembang, jadi adonannya dia akan ringan sekali nantinya. Tuh, akan ringan sekali. Lalu nanti kita akan fermentasikan, ya. Nah, setelah ditimbang semua, kita bulat-bulatkan. Oke. Seperti ini. Ini juga boleh pakai tepung-tepung, tabur-tabur, tapi ingat ya, kalau Anda mau pakai mentega atau margarin ataupun butter, itu juga boleh. Kalau bisa sih yang unsalted. Kalau butter, kalau pakai yang margarin, saya saranin nggak usah margarin, pakai yang shortening aja. Oke, tadi berapa saya lupa. 150. Oke. Sip. Yep. Seperti ini. Jadi bikin roti cranberry cheese ini kita harus sabar, nggak boleh buru-buru karena memang dia butuh fermentasi yang cukup panjang. Karena memang prosesnya kan tidak menggunakan ragi instan yang kita tahu selama ini dia akan cepat mengembang. Jadi memang harus sabar. Ya, tapi ini saya hack. Saya hack itu maksudnya apa? Saya tambahkan ragi instan supaya dia mengembangnya jadi lebih cepat. Cuman di tempat-tempat Anda yang kondisi cuacanya cukup panas, nggak usah khawatir, ngembangnya pasti akan lebih cepat daripada di tempat saya ini. Karena tempat saya saat ini suhunya itu 24 derajat. Jadi ngembangnya akan lebih lama. Tapi kalau di tempat Anda yang suhunya 28-30 ke atas, itu pasti akan lebih cepat. Oke. Ya. Terus patokannya apa dong? Saya bisa memproses produk ini gitu kan, yang bikin Anda suka bingung. Patokannya adalah pada saat dia sudah mengembang dan banyak rongga. Kalau kita pegang gini dia ada rongga puffnya gitu. Itu sudah bisa digunakan. Oke, ini cuman cukup diginiin aja. Maksudnya nggak usah dilipat yang harus teknik khusus nggak perlu. Ini mah cukup dilipat-lipat gini aja. Tuh. Nah, lipat-lipat gini aja. Gini aja gimana? Saya ulangi lagi. Dah, gini aja. Set. Dah, gitu aja. Nah, ini untuk yang cranberry. Ini kecil sekali beratnya ya.
Ini untuk yang coklat. Yang coklat kita bikin di, yang coklat saya akan buat di 170. Oke. Seperti ini. Kemudian sedikit seperti ini. Wow, kebanyakan. Terlalu banyak. Nah, ini dia cukup lengket. Ada sisa adonan. Jadi kalau mau tabur nih, tangannya saya giniin. Ingat ya, karena adonannya lembek, jadi saya boleh bermain dengan taburan tepung. Tapi kalau adonannya itu dia kering, seperti kita bikin roti tawar, roti manis, saya sangat tidak menyarankan menggunakan tepung untuk tabur-tabur. Sebaiknya Anda gunakan margarin, shortening, ataupun butter. Gitu ya. Seperti ini. Lipat-lipat aja. Tuh, lihat ya. Saya cuma lakukan ini, terus saya lipat gini. Satu lagi. Versi lambatnya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ini roti, ini pasti enak banget rotinya. Kemudian ini juga. Nggak sabar buat coba ya. Setelah itu, setelah proses ini selesai, kita diamkan lagi 15 menit. Kenapa? Kita butuh si adonannya relax, kemudian dia bisa mengembang dengan sempurna. Setelah 15 menit, kita proses. Setelah 15 menit, dia sudah mengembang, ya, 2 kali lipat. Tekstur adonannya juga sudah mulai lentur. Ini kita panjangkan seperti ini. Tuh, dia sudah sangat-sangat lentur, jadi bisa dibentuk dengan bentuk apapun. Kemudian saya sekarang tambahkan cream cheese di tengahnya. Ya, ini saya masukkan cream cheese kurang lebih 50 gram. 50 gram cream cheese ya. Seperti ini. Oh iya, Anda tahu cranberry-nya kapan masuk? Sebenarnya cranberry-nya bisa masuk di awal bareng dengan poppy seed ini. Kalaupun tidak, cranberry-nya bisa masuk di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, adonannya, kalau Anda lupa misalkan ya, aduh, saya tadi lupa nih nggak masukin cranberry, gimana dong? Ya, cukup seperti ini saja. Silakan cranberry-nya Anda sesuaikan, bisa Anda timbang juga. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lebarkan saja. Saya lebarkan seperti ini. Kemudian nanti cranberry-nya kita akan tambahkan di bagian dalam, bagian tengah. Ingat ya, balik lagi, kalau Anda sempat lupa, aduh tadi aku lupa masukin cranberry-nya, saya ulangin. Kalau Anda sempat lupa masukin cranberry-nya, Anda bisa lakukan proses ini, yaitu ditempelkan di terakhir nih. Nah, kalau dia agak basah, biasanya cranberry-nya akan langsung nempel. Tapi kalau dia kering seperti yang saya punya ini, dia akan lepas-lepas sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti pada saat proses dia mengembang, dia akan menyatu kembali. Kita bikin nih di 50 gram. Anda bingung nggak? Kalau bingung, boleh ya tanya-tanya di kolom komen atau bisa DM Instagram saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Caranya seperti ini. Ya, kita tarik. Kemudian ini kita lipat gini. Bagian sampingnya kita lipat ke dalam. Kemudian kita gulung. Seperti ini. Kita taruh loyang langsung ya.
Loyangnya Anda boleh bagian bawah kasih dengan silepat, kertas anti lengket, atau bisa juga dipoles dengan shortening aja. Ya, kebetulan kalau saya ini pakainya yang sudah anti lengket, jadi enak. Oke. Yep. Nah, sip. Cranberry boleh masuk di awal. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa saya ulang-ulang bagian itu? Karena seringkali orang melihat yang saya buat ini cranberry kok di terakhir sih chef, biar apa? Ya misalkan kita bikin adonan jadi satu, biar nggak mau ribet ya sudah. Saya masukin di akhir seperti ini. Tapi kalau mau dimasukin di awal boleh bareng dengan chia seed ya. Oke. Ini 50 gram. Set, tarik, lipat. Sampingnya tarik, set, tekan-tekan seperti ini, baru gulung. Nah, ini gramasinya sama ya. Jadi kalau Anda merasa, loh chef kok gramasinya bentuknya kelihatan gede kecil, itu karena proses bentuk aja. Padahal sebenarnya gramasinya sama. Sudah jadi 4 roti. Si bentuknya ya, lihat, bisa dilihat sini, bentuknya tidak beraturan, tidak apa-apa. Karena nanti yang bentuk tidak beraturan ini pada saat dia di scratch akan kita kasih sobekan pada saat dia sudah mengembang, hasilnya juga akan tetap bagus. Kita masukin ke proofing box. Jadi kebetulan saya punya proofing box. Kalau di proofing box ini kita butuh waktu sekitar 45 menit kalau di sini. Tapi kalau kita di suhu ruang bisa 2 jam sampai 3 jam, tergantung suhu ruangan di tempat Anda. Oke, balik lagi tadi ini begini posisinya, saya ambil, saya balik, saya taruh di bagian tengah cranberry-nya, kemudian saya tekan-tekan seperti ini ya. Kemudian saya balik lagi, saya tekan lagi biar lebih masuk. Oke, saya balik. Nah, oke. Saya tambahkan keju, terlalu banyak. Nah, yang bikin roti ini tuh enak banget tuh emang komposisinya juara. Roti macan enak. Jadi sampai ngantri-ngantri banget ya. Salut saya. Produknya enak banget. Gitu, oke. Tapi balik lagi ya, enak masing-masing orang beda. Jadi kalau kita ngomongin European soft bread, ini roti macan yang viral itu lebih enak dimakan dalam kondisi hangat. Kalau kondisi dingin, saya mau dia juga masih empuk, masih soft. Cuma saya mau angetin lagi biar lebih gitu ya. Oke. Sip. Sudah, ini saya gulung. Nah, seperti ini. Oke. Saya taruh kembali di sini. Oke, saya ulangi ini. Saya ambil. Nah, di posisi ini lihat nih, pakai tepung double zero ya. Dia kelenturannya, teksturnya semuanya soft juga. Soft banget, tapi juga ada tekstur berat di situ. Beda dengan hime. Hime itu ringan sekali. Kalau double zero dia ada tekstur berat tapi tidak keras. Ingat ya, berat tapi tidak keras. Jadi kalau kita makan tuh dia lebih kayak padat tapi soft. Padat tapi lembut. Oke, jadi buat anda yang kayak makan roti tuh, kenapa sih makan roti tuh pengennya tuh yang kalau dimakan ngenyangin gitu loh. Nah, kalau udah ngomong ngenyangin tuh udah pasti ya harus kita tambahkan yang banyak. Apa sih? Harus nambahin, nggak makannya harus banyak. Kadang kita kalau makan roti pengennya ngenyangin. Nah, itu tergantung dari tipe tepungnya. Jadi kalau misalkan karakter tepungnya itu dia untuk roti yang ringan-ringan, ya memang pada saat dimakan pasti akan seperti ngapas. Kalau ini dia akan lebih padat dan empuk. Saya ambil bahan saya yang kurang sebentar, karena memang seperti itu. Oke. Seperti ini. Lipat ke dalam. Gulung.
Ini saya masukkan, dia akan muncul kembali saat nanti kita scratch. Tada! Kita masukkan ke proofing box. Oke, ya. Wow, dia sudah mulai mengembang. Kemudian kita akan bikin yang coklat. Ya, jangan salah ngambil ya, berantakan tiba-tiba ngambil dari yang mana-mana dulu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Sama kita bentuk. Oke. Kita lipat begini saja. Lipat ke tengah. Lipat ke tengah. Sesimpel ini. Nah, setelah 40 menit, 45 menit ya. Hasilnya dia cukup besar seperti ini ya rotinya. Ini karena memang balik lagi tepung double zero memang tepung berkualitas, jadi secara volume juga dia cukup besar. Padahal gramasinya nggak gede-gede amat ya. Nah seperti ini. Ini yang tadi sisa cuma sekitar 80 sekian, jadi sebesar ini nanti bisa dicek aja. Oke. Terus kemudian ini saya kasih taburan maizena. Jadi saya akan kasih taburan ini maizena. Setelah itu nanti kita akan scratch. Nah ini supaya, kenapa sih kok harus maizena? Kenapa nggak tepung terigu aja nih chef gitu ya? Karena kita pengen dia ada lapisan putihnya, jadi kayak dibedakin gitu loh, ada lapisan putihnya seperti ini. Nah ini kalau nanti dia dibakar, dia nggak akan hilang warna putihnya. Nah ini rotinya besar-besar sekali. Oke. Kemudian kita scratch. Kita scratch sedikit, shred ya. Kita scratch seperti ini boleh, kita scratch milling boleh, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini juga mau di scratch gini, nggak akan kempes karena dia sebenarnya belum mengembang 100%. Jadi dia hanya mengembang di sekitar 75%-an lah. Oke. Nah ini kita scratch seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Mau di scratch lurus, balik lagi ya, lurus gini boleh. Seperti itu. Mau miring-miring seperti saya boleh, atau mau sebaliknya di scratch nggak beraturan juga boleh-boleh aja. Ini seni sih. Tergantung bagaimana Anda mau menggoresnya. Oke, setelah itu kita bakar. Nah, prosesnya pada saat pembakaran adalah kita menggunakan steam. Ya, supaya apa, permukaan atasnya keras, bagian tengah dan sampingnya itu dia lembut ya. Tapi steamnya nggak usah terlalu lama karena memang nggak usah terlalu banyak, nggak sampai steam. Kalau kita pencet tuh ada di mesinnya 5 kali, nggak perlu, cukup 2 kali aja. Pencet ces sudah cukup. Nanti biarkan dia matang dengan sempurna, karena roti ini tadi dia matangnya kita tidak mau bagian permukaannya terlalu keras, jadi ini akan tetap soft hasilnya ya. Oke, kita masukin sini. Oh, saya ambil dulu yang satu lagi biar lampunya saya nyalakan. Ini ovennya sudah saya panaskan dulu. Oke, kemudian saya akan lakukan, ini saya oven kurang lebih di 18 menit. Setiap oven beda-beda ya, jadi nanti bisa Anda sesuaikan sendiri. Oh, lampunya mati ternyata. Steam yang pertama bunyi, kemudian steam yang kedua. Sudah cukup segitu aja. Kalau Anda nggak punya steam gimana? Ada yang suka disiram pada saat masuk loyangnya ini, kemudian siram brus gitu, ada yang seperti itu. Atau cara yang berikutnya adalah disemprot. Jadi pada saat adonannya sudah masuk, kalian semprot. Sudah 10 menit berjalan, buka sedikit, semprot lagi, itu juga bisa. Tapi balik lagi ya, kalau kita menggunakan metode yang seperti itu, biasanya nih hasilnya itu akan lebih empuk, crunchy luarnya nggak akan dapet ya, karena memang produk ini tidak perlu ada crunchy sekali di luarnya. Oke. Ini
Ini sudah, kita tinggal tunggu aja nanti di 15 menit. Saya kebetulan pakai suhunya agak cukup tinggi di sini. Ya. Ini agak gelap, nanti kita lihat. Dan kita lihat yang ada di sini. Nah, sambil menunggu itu 18 menit, ini lebih baik kita taruh luar saja. Hasilnya seperti ini. Nah. Ini untuk yang bulat dan lonjong ya. Ini yang isinya, ini kalau dipegang juga. Tinggal kita tunggu saja. Setelah ini matang, kita akan coba hasilnya. Oh iya, saya lupa. Nanti buat yang coklat ini sebelum kita masukkan ke dalam oven dikasih keju ya, dikasih keju. Tapi karena sebetulnya keju saya habis, saya sekarang pakai kejunya tipenya parmesan aja deh. Karena keju yang tipe yang Kidi mau habis, jadi saya pakai parmesan aja. Oke, teksturnya, aromanya biar lebih wangi dan ada pahit-pahitnya sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Iya. Oke. Yap, ini adalah kejunya. Ini juga saya tambahkan kejunya di sini. Kalau ada keju tipe yang lain boleh ditambahkan ya. Sip. Oke. Selesai. Dah, nanti kita oven nggak ada poles-poles. Jadi nggak ada poles kayak poles telur apa biar mengkilap biar apa, no. Nggak ada yang poles-poles seperti itu ya. Nggak ada poles-poles seperti itu. Nah, ini bisa juga kita kasih taburan maizena ataukah tepung terigu itu sendiri. Jadi kalau kita kasih taburan tepung terigu, biasanya setelah keluar dari oven dia akan berwarna agak kecoklatan tapi tidak gosong. Jadi kecoklatan tuh si tepungnya nggak akan kelihatan putih-putihnya, dia akan lebih kelihatan coklat. Nanti bisa dilihat ya buat yang coklat ini ya. Nah, sip. Ini saya campur. Oke. Ini saya kasih sedikit aja. Nah, sip. Walaupun sebenarnya nggak perlu dikasih itu, tapi saya cuman kasih contoh ya. Kemudian ini kita scratch seperti ini aja. Nah, kita scratch seperti itu. Ini juga saya scratch setengah aja karena dia ada isiannya. Oke, selesai. Nanti kita akan oven. Dan karena tadi sudah bunyi, ini saya keluarkan. Warnanya agak sedikit kecoklatan karena ini adalah karakter roti yang matang sempurna ya. Dan saya akan masukkan yang baru tadi saya sudah buat ini. Oke. Dan setelah ini masuk, kita tunggu lagi di 15 sampai 20 menit. Saya pencet 1 kali steam. Kita ngovennya di 15 menit aja. Dengan suhunya di 200 lebih. Oke, selesai. Dan ini hasil yang tadi saya akan bawa ke sana. Nah, ya kalau baru matang, wah besar ya. Ini Double Zero memang punya karakter yang besar. Sip, seperti ini hasil rotinya. Pindahkan aja ke sini. Oke. Dan saya nggak akan coba sekarang juga karena masih panas ya. Sedangkan semua roti kalau masih panas rasanya belum keluar secara maksimum. Raginya juga dia masih bekerja keras, takutnya ke gigi rusak, linu dan sejenisnya. So kita tunggu sampai suhunya suhu ruang. Oke, hasilnya seperti ini. Besar-besar sekali. Aroma butternya, karakter tepungnya, juara semuanya.
Kita tunggu yang satu lagi yang warna coklat. Saya lap dulu. Jadi biar dicuci saja. Ini warnanya, saya sambil makan roti yang tadi saya juga sudah buat. Warnanya brownie, kecoklatan. Balik lagi, perhatikan suhu ovennya Anda. Biasanya untuk roti tipe-tipe seperti ini, dengan ukuran besar seperti ini, waktu bakingnya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini saya di 18 menit dengan suhu api bawahnya di 225. Api atasnya kemudian saya bikin di 250. Metodenya di steam. 2 kali pencet untuk dia keluarin tekstur di bagian atas permukaannya. Jadi permukaannya agak keras sedikit, gitu ya. Tapi pas sudah keluar, memang keluar dari oven benar-benar langsung crunchy. Cuman pada saat sudah di suhu ruang dia akan lembut lagi. Nah, permukaannya akan lembut lagi, aroma butternya juga keluar. Bentuknya seperti ini. Ini yang tadi, menguntungkan sekali kan? Pakai tepung double zero, tepung khusus untuk roti-roti Eropa dari Sri Boga. Bisa juga digunakan untuk puff pastry, pizza, kemudian untuk kita bikin croissant, bisa juga untuk bikin roti seperti ini, roti tawar, dia juga bisa pakai double zero. Oke. Ngomongin lembut, lembut. Ngomongin volume, dapat. Warna, oke. Ya nggak sih? Di 150 graman cukup besar hasilnya. Nanti akan kita coba potong ya. Oh, ini yang saya taruh sini berarti. Mari kita potong. Nah, kalau susah kita balik cara motongnya. Nah, seperti ini bagian belakang. Oke. Kalau Anda punya mesin pemotong roti, ya boleh digunakan. Ini karena masih panas, ya balik lagi ya, tidak disarankan. Nah, begini hasilnya. Kejunya, cranberry-nya. Ini tadi cranberry-nya belum saya rendam. Kalau Anda mau rendam cranberry-nya jauh lebih baik supaya nanti pada saat di baking dia lebih basah. Oke, ini saya biarkan ini dulu. Ini sudah hangat. Taste good. Bentar. Oke, so ini dia hasilnya. Beberapa tipe roti yang sudah kita buat, ada 3 tipe roti: coklat, cranberry, coklat cheese. Selesai video dari saya. Berikut seperti ini hasilnya, dan tunggu video-video saya berikutnya. Bye bye.